Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yulianti, NPM 212207026. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi fisiologi tentang sistem endokrin. Nah, sistem endokrin itu sendiri yaitu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin ini tersusun atas hipotalamus, pineal, pituitari, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, island of Langerhans, ovarium, dan testis. Yang pertama yaitu ada hipotalamus. Hipotalamus ini sendiri adalah area kecil yang terletak di bagian tengah otak. Ini di antara kelenjar pituitari dan kelenjar talamus. Bagian otak yang ini bekerja sebagai penghubung antara endokrin dan sistem saraf. Bagian ini memiliki peran penting dalam memproduksi hormon dan membantu merangsang banyak proses penting dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada hipofisis. Hipofisis itu sendiri yaitu dikenal juga dengan kelenjar pituitari atau kelenjar master, kelenjar berukuran kecil dan terletak di otak. Ini berperan dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh seperti hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Terbagi menjadi dua, yaitu ada anterior dan posterior. Di dalam anterior tersusun atas pars tuberalis, pars intermedia, pars distalis. Sedangkan di bagian posterior terdapat dua, yaitu infundibular scapula dan pars nervosa. Yang selanjutnya yaitu di sini. Yang di hipotalamus di bagian anterior terdapat oksitosin dan ADH. Oksitosin ini berperan dalam payudara dan uretra, sedangkan yang di bagian posterior ini ada hormon TSH yang berperan dalam tiroid, ada hormon ACTH yang berperan dalam adrenal cortex, hormon FSH dan hormon LH berperan dalam testis atau ovarium. Yang selanjutnya ada growth hormone atau GH yang berperan dalam anterior body. Yang selanjutnya yaitu ada hormon prolaktin yang berperan dalam payudara dan ada hormon endokrin yang berperan dalam reseptor. Yang selanjutnya ini ada hipotalamus. Yang pertama ini ada bagian anterior, yang kedua ada posterior. Di bagian anterior terbagi menjadi 5, yaitu ada ovarium. Yang selanjutnya ada GH atau growth hormone. Yang ketiga ada prolaktin pada payudara. Yang keempat ada hormon ACTH dan yang kelima ada hormon TSH. Nah, yang pertama ini ada ovarium. Di dalam ovarium ini terdapat dua hormon, yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang fungsinya untuk pertumbuhan folikel, the graft atau matang. Yang kedua ada hormon LH atau luteinizing hormone yang fungsinya untuk mempertahankan korpus luteum. Yang bagian B ini yaitu ada growth hormone atau GH yang fungsinya merangsang pertumbuhan tulang. GH ini mempengaruhi metabolisme seluruh tubuh. Yang selanjutnya bagian C. Ini ada prolaktin. Prolaktin ini terdapat di payudara. Hormon tersebut berfungsi untuk merangsang pertumbuhan payudara dan merangsang produksi air susu. Hormon prolaktin ini diawasi oleh hipotalamus. Yang bagian D ini ada ACTH. ACTH ini
berfungsi untuk mengendalikan kelenjar suprarenal dalam menghasilkan kortisol, sel terbesar yang dapat ditemukan dalam sel hipofisis. Yang kelima, dari bagian anterior ini ada hormon TSH, di mana fungsinya untuk menghasilkan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin. Fungsi yang lainnya itu merangsang pembesaran tiroid, menambah ambilan yodium. Terdapat dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra. Ukurannya berkisar 50 kali 30 mm. Yang selanjutnya yaitu ada bagian posterior, terbagi menjadi tiga, yaitu ada kontraksi uterus, yang kedua hormon oksitosin, dan yang ketiga yaitu ada hormon ADH. Yang pertama ada kontraksi uterus, terjadi miometrium atau terjadinya peluruhan dinding rahim atau menstruasi. Yang kedua yaitu ada oksitosin. Oksitosin ini terjadi di dalam kontraksi uterus, kontraksi sel mioepitel yang mengelilingi alveoli payudara. Yang terakhir dari bagian posterior yaitu ada hormon ADH yang bekerja pada nefron ginjal untuk memelihara osmolaritas atau konsentrasi larutan dengan volume cairan di dalam tubuh. Yang selanjutnya ini ada letak kelenjar tiroid. Di bagian sini ada nadi kartoid, yang di bawahnya ada kelenjar tiroid, yang sebelah kanan ada rawan gondok, dan yang paling bawah ada batang tenggorok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.